Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal sumatif atau ulangan. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Bab yang kedua mengenai sistem koordinasi, reproduksi, dan homeostasis manusia. Kurikulumnya adalah kurikulum merdeka, kita akan bahas secara lengkap. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Latihan soal sumatif. Bagian yang A, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Yang pertama, sel saraf disebut titik-titik. Pilihannya A. Hormon, B. Neuron, C. Neutron, D. Elektron. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu neuron. Soal yang kedua. Struktur neuron yang berfungsi untuk menerima impuls atau sinyal dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Akson, B. Dendrit, C. Sel Schwann, dan D. Selubung mielin. Jawabannya adalah yang B, yaitu dendrit. 3. Gerak refleks dikendalikan oleh titik-titik. Pilihannya A. Otak, B. Medula spinalis, C. Cerebrum, D. Cerebellum. Jawabannya adalah B. Medula spinalis. Yang keempat, tubuh pada saat mengonsumsi makanan yang mengandung gula atau glukosa tinggi menyebabkan pankreas memproduksi titik-titik. Pilihannya A. Insulin, B. Glukogen, C. Somatostatin, dan D. Polipeptida. Jawabannya adalah yang A, yaitu insulin. Soal yang kelima. Jika seseorang minum dalam jumlah banyak, maka titik-titik. Pilihannya A. Jumlah urin yang diproduksi akan berkurang, B. Jumlah urin yang diproduksi akan tetap, C. Jumlah urin yang diproduksi akan bertambah, dan D. Jumlah urin yang diproduksi tidak terpengaruh. Jawabannya adalah C. Jumlah urin yang diproduksi akan bertambah. Soal nomor 6. Peran hipotalamus dalam homeostasis adalah titik-titik. Pilihannya A. Mengatur produksi hormon, B. Mengatur kadar air dalam tubuh, C. Mengatur suhu tubuh, dan D. Mengatur proses pencernaan. Jawabannya adalah C. Mengatur suhu tubuh. Nomor 7. Apa yang terjadi pada kadar glukosa darah ketika seseorang tidak makan dalam waktu yang lama? Pilihannya A. Kadar glukosa darah akan meningkat, B. Kadar glukosa darah akan menurun, C. Kadar glukosa darah tetap stabil, dan D. Kadar glukosa darah tidak terpengaruh. Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu kadar glukosa darah akan menurun. Soal nomor 8. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan contoh peristiwa homeostasis di dalam tubuh manusia? Pilihannya A. Pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus,
B. Pengaturan detak jantung oleh otot, C. Produksi darah oleh sumsum tulang, dan D. Proses pencernaan oleh usus halus. Jawabannya adalah yang A. Pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus. Soal nomor 9. Lidah mengecap 5 rasa dasar, yaitu titik-titik. Pilihannya A. Pedas, manis, asam, asin, umami. B. Manis, pahit, hambar, asin, umami. C. Manis, asin, asam, pahit, umami. Dan D. Manis, asam, asin, busuk, umami. Jawabannya adalah C. Manis, asin, asam, pahit, umami. 10. Jenis kontrasepsi permanen pada wanita dengan cara operasi pemotongan atau pengikatan pada tuba Fallopi adalah titik-titik. Pilihannya A. Spiral, B. IUD, C. Vasektomi, dan D. Tubektomi. Jawabannya adalah yang D, yaitu tubektomi. 11. Organ yang termasuk pada sistem indera adalah titik-titik. Pilihannya A. Kulit, lidah, mata, hidung, telinga. B. Kulit, lidah, mata, hidung, ginjal. C. Kulit, hati, mata, hidung, telinga. D. Kulit, lidah, paru-paru, hidung, telinga. Jawabannya adalah yang A. Kulit, lidah, mata, hidung, telinga. 12. Narkoba untuk menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, tidur, dan tidak sadarkan diri adalah titik-titik. Pilihannya A. Zat narkotika, B. Zat disinfektan, C. Zat depresan, dan D. Zat stimulan. Jawabannya adalah yang C, yaitu zat depresan. Soal nomor 13. Ketika tubuh kita mengeluarkan keringat, itu berarti tubuh kita sedang titik-titik panas. Pilihannya A. Menghasilkan panas, B. Menyimpan, C. Membuang, dan D. Mendaur ulang. Jawabannya adalah yang C, yaitu membuang. 14. Koklea ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A. 3, B. 4, C. 6, dan D. 7. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu 4. Nomor 15. Telinga manusia mampu mendengar frekuensi antara titik-titik. Pilihannya A. 20-2000 Hz, B. 20-20.000 Hz, C. 20-200.000 Hz, dan D. 200-20.000 Hz. Jawabannya adalah B. 20-20.000 Hz. 16. Lapisan kulit yang berfungsi menghasilkan minyak yang membantu menjaga kulit lembut dan tidak retak adalah titik-titik. Pilihannya adalah A. Pembuluh kapiler, B. Kelenjar sebasi, C. Kelenjar keringat, dan D. Kantong rambut. Jawabannya adalah yang B. Kelenjar sebasi. Soal nomor 17. Bagian otak yang berfungsi sebagai pusat keseimbangan gerakan, kontrol gerakan mata, dan koordinasi gerakan sadar adalah titik-titik. Pilihannya A. Otak besar, B. Otak kecil, C. Pituitari, dan D. Medula oblongata.
Jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu otak kecil. 18. Morfin dan heroin termasuk narkotika yang tergolong titik-titik. Pilihannya A. Stimulan, B. Halusinogen, C. Inhalasi, dan D. Depresan. Jawabannya adalah D, yaitu depresan. 19. Bagian dari mata yang memberikan warna khas pada mata setiap orang disebut titik-titik. Pilihannya A. Retina, B. Pupil, C. Iris, D. Sklera. Jawabannya adalah yang C, yaitu iris. 20. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur, sedangkan rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Ovarium dan uterus atau rahim ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Pilihannya A 2 dan 3, B 4 dan 5, C 1 dan 4, D 3 dan 5. Jawabannya adalah C 1 dan 4. Selanjutnya bagian B, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ovum yang lama tidak dibuahi akan luluh bersama dinding rahim dalam proses titik-titik. Maka jawabannya adalah menstruasi. 22. Proses pembuahan antara sperma dan ovum disebut titik-titik. Jawabannya adalah fertilisasi. 23. Metode permanen kontrasepsi pada pria berupa pemotongan atau pengikatan saluran sperma atau vas deferens disebut titik-titik, maka jawabannya adalah vasektomi. Soal nomor 24. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang berperan dalam titik-titik. Jawabannya adalah metabolisme tubuh. Soal nomor 25. Proses yang dilakukan oleh tubuh secara otomatis untuk mempertahankan kondisi stabil agar proses di dalam tubuh makhluk hidup berjalan normal. Meskipun terjadi perubahan internal dan eksternal disebut titik-titik. Maka jawabannya adalah homeostasis. 26. Proses lepasnya telur dari ovarium disebut titik-titik. Maka jawabannya adalah ovulasi. Soal nomor 27. Nama indera perasa pada tubuh manusia adalah titik-titik. Jawabannya adalah lidah. 28. Penyakit di mana tubuh tidak bisa memproduksi insulin secara semestinya dinamakan titik-titik. Jawabannya adalah diabetes. 29. Bagian dari mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda adalah titik-titik. Jawabannya adalah retina. 30. Kelenjar yang berfungsi menghasilkan berbagai macam hormon adalah titik-titik. Jawabannya adalah kelenjar pituitari. Soal nomor 31. Bagian dari sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menghasilkan sperma adalah titik-titik. Maka jawabannya adalah testis. 32. Kelenjar ovarium yang menghasilkan hormon. Kelenjar ovarium menghasilkan hormon titik-titik.
Jawabannya adalah estrogen dan progesteron. 33. Estrogen untuk perkembangan seks sekunder wanita, sedangkan progesteron untuk menjaga ketebalan rahim. 33. Sebutkan bagian-bagian otak. Maka jawabannya otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, kelenjar pineal, pituitari, dan medula oblongata. 34. Sebutkan macam-macam kelainan pada mata. Maka jawabannya adalah 1. Miopi atau rabun jauh. Yang kedua, hipermetropi atau rabun dekat. Yang ketiga, presbiopi atau rabun tua. Yang keempat, buta warna. Dan yang kelima, katarak. Soal nomor 35. Sebutkan contoh homeostasis yang terjadi di dalam tubuh manusia. Maka jawabannya adalah pengaturan suhu tubuh oleh hipotalamus. Yang kedua adalah pengaturan kadar cairan tubuh air oleh ginjal. Yang ketiga adalah pengaturan kadar gula oleh hormon. Demikianlah video pembahasan contoh soal latihan sumatif mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 bab yang kedua kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.